Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 19A28. Perkenalkan, nama saya Alifa Lutfia dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sheila Sonia. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir aplikasi basis data, dan kita akan langsung masuk ke pembahasannya aja dan akan dijelaskan oleh Sheila Sonia. Di sini ada bab 2 pembahasan. Yang pertama ada perancangan database. Perancangan database yaitu proses pembangunan basis data yang terdiri dari 2 tahapan utama. Yang pertama ada tahapan analisis dan perancangan, yaitu adalah tahapan pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Tahapan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perancangan basis data secara konsep, yang kedua ada perancangan basis data secara logis, dan yang terakhir ada perancangan basis data secara fisik. Dan yang kedua ada tahapan implementasi. Tahapan ini mengimplementasikan rancangan basis data yang telah dibuat oleh implementasi menggunakan aplikasi klien yang disediakan oleh DBMS terpilih. Selanjutnya ada perancangan ERD atau Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas, yaitu proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama ada tahapan ERD, yaitu tahap pertama penentuan entitas. Penentuan entitas di sini merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Di sini ada simbol entitas pakai strong entity. Di sini ada tabel siswa, tabel kelas, tabel jadwal, tabel pengajar, dan tabel nilai. Semuanya pakai strong entity ya. Terus selanjutnya ada tabel siswa yang terdiri dari ID siswa. Di sini ID siswa sebagai primary key-nya. Terus ada nama, alamat, nomor telepon, email, kelas, dan di sini dicantumkan varchar dan size-nya. Terus yang kedua ada tabel kelas yang terdiri dari ID kelas sebagai primary key, nama kelas, dan nomor ruangan. Selanjutnya ada tabel pengajar. Di sini ada ID pengajar sebagai primary key, nama pengajar, dan kelas. Selanjutnya ada tabel jadwal yang terdiri dari kelas sebagai primary key, hari, waktu, ID kelas, dan ID pengajar. Terakhir ada tabel nilai. Di sini ada terdiri dari nilai siswa sebagai primary key, ID siswa, nama kelas, dan nama pengajar. Tahap kedua ada penentuan atribut. Di sini ada tabel siswa menggunakan strong entity. Terus di sini ID siswa menggunakan atribut simple. ID siswa, nama, alamat, kelas, email, dan nomor telepon. Di sini ada relationship belajar ke kelas, ke tabel kelas. Terus tabel kelas ke tabel jadwal. Selanjutnya tabel jadwal ke tabel pengajar ke tabel nilai. Ada tahap ketiga di sini penentuan kardinalitas relasi. Tabel utamanya adalah siswa, tabel keduanya kelas. Relationship-nya di sini belajar, yaitu one to many dari siswa ke kelas. Yang kedua ada tabel utamanya kelas, tabel keduanya jadwal. Di sini relationship-nya many to many, kelas ke jadwal. Yang ketiga selanjutnya ada tabel utamanya jadwal, tabel keduanya pengajar, dan relationship-nya many to one, jadwal pengajar. Di sini ada tabel jadwal, relationship-nya ini tabel pengajar. Selanjutnya ada tabel utama pengajar, tabel keduanya nilai, dan relationship-nya many to many. Ada tabel pengajar dan relationship-nya. Di sini ada tabel nilai. Yang tahap keempat yaitu pembuatan ERD.
di sini contohnya ada tabel siswa menggunakan atribut entity strong, dan di sini ID siswa, nama, alamat, kelas, email, dan nomor telepon menggunakan atribut simple. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Di sini ada perancangan LRS atau Logical Relational Struktur. Adalah referensi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan Forgen key sebagai berikut. Di sini ada one to many sama seperti udah dijelaskan tadi sama Sela di ERD. Di sini ada LRS atau Logical Relational Structure. Di sini ada tabel ID siswa. Di sini ada ID siswa sebagai primary key di tabel siswa, dan di tabel nilai ada ID siswa, tapi di ID siswa ini sebagai Forgen key atau kunci tamu. Tabel kelas ada ID kelas, dan di tabel jadwal pun ada ID kelas, sama seperti tabel siswa dan tabel nilai. Di tabel kelas, ID kelas sebagai primary key atau kunci utama, dan di tabel jadwal sebagai kunci tamu atau Forgen key. Di sini ada tabel pengajar, ada ID pengajar sebagai kunci atau primary key, dan di tabel jadwal juga ada ID pengajar sebagai Forgen key atau kunci tamu. Selanjutnya di sini ada rancangan spesifikasi file. Spesifikasi file itu jadi satu tabel itu memiliki beberapa spesifikasi. Contohnya seperti ini, ada nama filenya tabel siswa, akronim file atau tabel yang disimpan atau nama yang akan disimpan. Nama disimpan di sini tba_siswa.myd. Fungsi filenya dari fungsi file tersebut atau tabel untuk menyimpan data siswa. Tipe filenya file master, akses filenya random, media filenya harddisk, panjang recordnya 95 karakter, kunci filenya atau bisa disebut primary key-nya ada. Kalau di tabel siswa ini ID siswa. Ini tabelnya, elemen datanya ID siswa, akronimnya ID_siswa, tipenya INT atau integer, size-nya 5, size sama dengan kayak record, panjang record, terus keterangannya primary key, terus ada nama siswa, akronimnya nama, tipenya varchar 15, terus alamat, nomor telepon, akronimnya no_telepon, terus ada email, akronimnya juga email, terus elemen datanya kelas, dan ininya juga kelas. Terus ada spesifikasi tabel kelas, sama kayak tadi di tabel siswa, cuma di sini namanya jadi nama kelas, nama filenya kelas, akronim filenya tbl_kelas. Dan bedanya panjang karakternya di sini cuma 35 karakter. Softwarenya MySQL, kuncinya ada di ID kelas. Mendatanya ID kelas, akronimnya ID_kelas, tipenya varchar, size-nya 5, keterangannya primary key. Nama kelas, no ruangan. Nama kelas akronimnya jadi nama underscore kelas, no ruangan, no_ruangan. Tipenya sama varchar semua. Size-nya ada 5, nama kelas 15, dan nomor ruangan 15. Terus selanjutnya tabel pengajar. Tabel pengajar sama kayak tadi semuanya, cuma di sini ada nama pengajar, tbl_pengajar, jumlah panjang recordnya 35 karakter, kunci filenya ada di ID pengajar, softwarenya MySQL. Elemen datanya ID pengajar, akronimnya ID_pengajar, tipenya INT, size-nya 5, primary key, keterangannya primary key, terus nama pengajar, nama _pengajar, akronimnya tipenya 15, tipenya varchar, size-nya 15. Terus elemen datanya kelas, akronimnya kelas, tipenya varchar, size-nya 15. Terus selanjutnya tabel jadwal, nama filenya tabel jadwal, akronim filenya tbl_jadwal.myd, fungsi filenya untuk menyimpan data jadwal. Terus ini sama kayak yang di atas, panjang recordnya 55, kunci filenya ada di kelas. Terus elemen datanya kelas, akronimnya kelas, tipenya varchar, size-nya 15, keterangannya primary key, terus hari, akronimnya hari, tipenya varchar, size-nya 15, waktu, akronimnya waktu, terus
tipenya varchar, size-nya 15, ID kelas, akronimnya ID underscore kelas, tipenya varchar, size-nya 5, ID pengajar, akronimnya ID underscore pengajar, tipenya INT, size-nya 5. Terus ini selanjutnya yang terakhir ada tabel nilai. Tabel nilai, nama filenya tabel nilai, akronim filenya tbl underscore nilai.myd. Terus fungsinya untuk menyimpan data nilai. Terus sama, tipe filenya semua sama, medianya sama, aksesnya sama, panjang recordnya 95. Kunci filenya nilai underscore siswa. Softwarenya MySQL. Di sini juga sama, nilai siswanya, elemen datanya nilai siswa, akronimnya nilai underscore siswa. Terus tipenya varchar, size-nya 5, keterangannya primary key. Jadi nilai siswa primary key-nya. Terus ID siswa, akronimnya ID underscore siswa, tipenya INT 5. Nama siswa, akronimnya nama underscore siswa, terus tipenya varchar, size-nya 15. Terus nama kelas, akronimnya nama underscore kelas, terus tipenya varchar 15 size-nya. Terus yang terakhir nama pengajar, akronimnya nama underscore pengajar, tipenya varchar dan size-nya 15. Terus selanjutnya ada implementasi. Implementasi itu bagaimana cara kita membuat database. Di sini ada pertama-tama kita membuat database create, berarti create database db underscore les, karena di sini kita bertema tentang les mata pelajaran. Di sini create database, terus udah itu kita akan menggunakan database tersebut. Kita dengan cara use db underscore les. Terus di sini ada create tabel, berarti setelah kita membuat database kita akan membuat tabel. Kita akan membuat 5 tabel. Ada tabel siswa, tabel kelas, tabel pengajar, tabel jadwal, dan tabel nilai. Pertama kita membuat tabel siswa. Tabel siswa berarti kita menuliskan create tabel siswa, buka kurung ID underscore siswa. Tentukan kalian bisa menggunakan varchar, int atau char, tapi kita di sini menggunakan int atau integer. Terus berarti di sini kita menggunakan int-nya 5, terus not null, berarti not null itu tidak boleh kosong, dan ini sebagai ID primary key, berarti ID siswa ini sebagai primary key-nya. Terus nama varchar-nya 15, not null sama, tidak boleh kosong. Terus ada alamat, varchar-nya 25, tidak boleh kosong juga, not null. Nomor no underscore telepon, varchar-nya 15, not null juga sama. Email, varchar-nya 20, not null. Kelas, varchar-nya 15, not null, dan tutup kurung titik koma. Tabel kelas pun sama. Kita membuat seperti tabel siswa, berarti kita create tabel kelas, terus buka kurung ID underscore siswa, varchar-nya 5, not null, primary key, berarti primary key ini berarti ID siswa ini sebagai kuncinya. Terus ada nama underscore kelas, varchar-nya 15, not null, no underscore ruangan, varchar-nya 15, not null, tutup kurung dan titik koma. Tabel pengajar juga sama, ada create tabel pengajar, buka kurung ID underscore pengajar, int-nya 5, not null, primary key, berarti ID pengajarnya ini sebagai kuncinya. Terus koma, nama underscore pengajar, varchar-nya 15, not null. Terus kelas varchar-nya 15, not null, tutup kurung, titik 2. Terus create tabel jadwal juga sama, create tabel jadwal. Terus kelas varchar-nya 15, not null, primary key, berarti di tabel jadwal ini kelasnya sebagai kunci. Terus hari, varchar 15, not null, waktu varchar 15, not null, ID underscore kelas varchar 5, not null, ID pengajar int 5, not null, tutup kurung dan titik koma. Terus ini ada yang terakhir, create tabel nilai. Terus create tabel nilai, buka kurung nilai, varchar-nya 15, not null, primary key, berarti di tabel nilai nilai tersebut sebagai kunci di tabel nilai. Terus ID siswa int-nya 5, not null, terus nama underscore siswa, varchar-nya 15, not null, terus nama kelas, varchar-nya 15, not null,
Terus nama underscore pengajar Farsha 15 0 juga titik koma. Terus ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela. Selanjutnya di sini untuk menampilkan tabel yang telah dibuat, yaitu tabel siswa menggunakan DSC siswa atau des siswa, titik koma, enter. Di sini ada nama filenya ID siswa, tipenya integer 5, nolnya 0, key-nya yaitu di ID siswa primary key. Terus ini ada default, null, extract. Ada nama, alamat, nomor telepon, email, dan kelas. Terus selanjutnya untuk menampilkan tabel pengajar, di sini ada des pengajar, titik koma, nanti enter, akan muncul seperti ini. Selanjutnya sama des jadwal, untuk menampilkan tabel jadwal akan muncul nanti seperti ini. Terus ke bawahnya juga sama. Di sini untuk menampilkan tabel nilai, yaitu des nilai, titik koma, enter. Di sini ada fil nilai. Sebelumnya kita tadi salah ya, untuk karena kita menuliskan di sini nilai saja, seharusnya dituliskan nilai underscore siswa. Jadi kita menggunakan alter table nilai, change nilai, yang ini penggantinya jadi nilai underscore siswa parsernya 5. Lalu enter, akan muncul seperti ini yang telah diubah. Selanjutnya ada insert into siswa. Di sini untuk memasukkan isi-isi record dari tabel siswa. Di sini ada insert into siswa, enter, buka kurung ID underscore siswa, nama, alamat, nomor telepon, email, dan kelas. Terus ada values, kita menyantumkan di sini ID siswanya. Jangan lupa teman-teman pakai buka kurung, pakai titik koma di atas, titik koma 12121 ID siswanya, terus koma lagi siswa, namanya Sela Sonia, contoh ya, ini mah alamatnya di Sukaraja, nomor teleponnya ini 01222333, emailnya sela@gmail.com, terus kelasnya IPA, dan seterusnya. Nanti di akhir, kalau di sini kan kita membuat 10 record. Pas di akhir nanti kalian harus memakai titik koma, lalu enter, akan muncul seperti ini. Seterusnya ada insert into kelas, untuk memasukkan isi record ke tabel kelas, sama ya seperti di atas. Di sini dicantumkan ID kelas, nama kelas, nomor ruangan. Seperti ini. Yang pertama ID kelasnya A, AB, nama kelasnya kimia, dan nomor ruangannya 11. Ini sebagai contoh. Dan selanjutnya ada insert into pengajar, untuk memasukkan record ke tabel pengajar. Sama, di sini ada ID underscore pengajar, nama pengajar, dan kelas. ID pengajarnya 01010110. Nama pengajarnya ada Husen Samsudin, dan kelasnya kimia. Selanjutnya ke bawahnya sama ya. Terus di sini ada insert into jadwal, untuk memasukkan record ke dalam tabel jadwal. Sama, di sini ada kelas, hari, waktu, ID kelas, dan ID pengajar. Di sini kelasnya tadi seperti di atas yang telah dicantumkan, kita ikutin. Di sini ada IPA, harinya Senin, waktunya 10.00 sampai 11.00, ID pengajarnya kelasnya BAA-nya ID pengajarnya 1011. Terus di sini ada insert into nilai, yang terdiri dari nilai, ID siswa, nama kelas, dan nama pengajar. Kita ngisi di sini harus sesuai dengan yang telah diisi dari atas. Jadi nilainya 10, misalkan ID siswanya yang di atas, yang kita contoh dari atas ada 12120, dan nama siswanya di sini Friska Putri, nama kelasnya kimia, dan nama pengajarnya Husen Samsudin. Ya, selanjutnya di sini ada select from siswa yang akan dijelaskan oleh Alifa. Selanjutnya ini ada select from siswa, atau kita akan menampilkan tabel yang
udah ada isi recordnya. Jadi dari tabel siswa itu kan kita sebelumnya menampilkan cuman ada kayak nama ID siswanya, namanya, terus udah itu kita isi dan kita tampilkan dengan ada ID-nya apa, namanya siapa, terus alamatnya, dengan cara select bintang from siswa titik koma. Di situ nanti yang kita isi tadi di atas semua record-recordnya masuk akan muncul seperti di gambar ini. Misalkan contohnya ID-nya 12120, namanya Friska, alamatnya Cikole, nomor teleponnya 0122222112, emailnya friska@gmail.com, kelasnya kimia. Jadi ini tadi kan kita sebelumnya udah isi semua dan hasilnya kayak gini. Terus tabel kelas juga sama, tadi kita isikan ID siswanya, isikan nama kelasnya, isikan juga nama ruangannya. Tapi di sini selectnya select bintang from kelas. Jadi kita di sini akan menampilkan isi dari kelas, isi dari tabel kelas. Terus select bintang from pengajar titik 2. Berarti di sini kita akan menampilkan isi tabel dari tabel pengajar. ID pengajarnya, nama pengajarnya siapa, dan kelasnya apa. Terus selanjutnya select from jadwal. Select from jadwal, di sini ada kelas apa saja yang ada, terus harinya hari apa saja dan waktunya, terus ID kelasnya tadi kan ada di tabel kelas. Jadi nanti kita tinggal menuliskan kembali di waktu isi record di jadwalnya. ID pengajarnya juga tadi sama, sudah diisikan di tabel ID tabel pengajar. Jadi sini tinggal isikan ID-nya saja. Terus select from nilai ini sama, ini ID siswanya sudah ada di tabel siswa, nama siswanya sudah ada di tabel siswa, nama kelasnya ada di tabel kelas, nama pengajarnya ada di tabel pengajar. Jadi nanti kalau kita mau mengisikan record ke tabel nilai, jadi nanti kita tinggal lihat aja ID siswa sama nama siswanya di tabel siswa, nama kelasnya ada di tabel kelas, nama pengajarnya di tabel pengajar. Jadi ini jadi ini tampilan dari tabel nilai, select bintang from nilai titik 2. Terus di sini ada fungsi join akan dijelaskan oleh Sela. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi join, yaitu contohnya di sini kita ngambil select from siswa, jadi akan menampilkan tabel siswa. Yang pertama kita nuliskan, sebetulnya di sini ada inner join, fungsi join ada macam-macam ya, ada inner join, left join, dan right join. Di sini kita pakai inner join. Jadi contohnya gini, inner join nilai tabel nilai on siswa dot id underscore siswa sama dengan nilai dot id underscore siswa. Terus selanjutnya di sini ada inner join pengajar on siswa dot kelas sama dengan pengajar dot kelas. Jadi di sini kita akan menampilkan tabel nilai. Yang pertama di sini ada tabel nilai, di dalamnya ada siswa yang terdiri dari ID siswa, terus tabel nilai dan terdiri ID siswa. Di sini ada inner join juga, kita menampilkan dari tabel pengajar yang di dalamnya terdapat tabel siswa yang terdiri dari tabel kelas dan pengajar juga ada kelas. Terus di sini where, di mana siswa dot kelas sama dengan IPA. Di sini kita akan menampilkan hanya yang memiliki kelas IPA. Kita enter ya teman-teman, titik koma, di sini akan muncul seperti ini. ID siswanya 12121, namanya Sela Sonia, alamatnya Sukaraja, nomor teleponnya 01222333, emailnya sela@gmail.com, kelasnya IPA, nilainya 99. Jadi seperti data yang di atas akan dimunculkan kembali lagi di fungsi join. Selanjutnya akan dijelaskan tentang fungsi alias percabangan if oleh Alifa. Di sini fungsi alias percabangan if. Di sini select nama underscore siswa, nama siswa, kelas, alamat, as rumah siswa. Jadi kita ini mengambil nilai siswa, nama siswa, kelas, dan alamat. Di sini as rumah siswa, alamat ini nanti begitu tampil akan diganti menjadi rumah siswa as itu atau alias. Jadi istilah apa sih? Jadi
pengganti dari nama Alias. alamat. Pengganti dari Iya, nama alias alamat. ke alamat rumah siswa. Jadi alamat rumah if berarti jika di sini kita akan menampilkan jadi di sini nilai siswa yang lebih dari 97. Berarti di sini jika nilai siswa yang lebih dari 97 akan mendapatkan buku. Jika tidak, berarti tidak akan mendapatkan buku. Nah, selanjutnya as bonus from nilai. Jadi ini nilai underscore siswa yang lebih dari 97 mendapatkan buku as bonus. Jadi yang dapat buku ini nanti dinamakan bonus dari nilai siswa. Jadi bonus ini nanti masuk ke tabel nilai. Terus di sini inner join siswa on nilai. Jadi di sini kita inner joinnya menggabungkan tabel siswa dengan tabel nilai. Jadi di nilai ada ID siswa dan di siswa pun di dalam tabel siswa ada ID siswa. Terus titik koma dan hasilnya seperti ini. Dan di sini ada bonus tabel bonus file bonus di sini. Ini termasuk ke tabel nilai soalnya di sini as bonus from nilai. Dan ini ada 2 yang mendapatkan buku. 2 mendapatkan buku yaitu Alifa Lutfia dan Sela Sonia. Ini mendapatkan buku. Terus ini ada contoh juga. Yang kedua ada select nilai underscore siswa, nama underscore siswa, kelas, nama underscore pengajar as guru. Jadi nama pengajar di sini dialiaskan sebagai nama jadi namanya guru. Terus if setelah itu nilai underscore siswa 97 mendapatkan buku. Sama kayak tadi yang nilainya di atas 97 mendapatkan buku as bonus from nilai. Inner join siswa on nilai .id underscore siswa sama dengan siswa .id underscore siswa koma di sini dan hasilnya seperti ini. Di sini perbedaannya kalau ini alamat diganti menjadi namanya menjadi rumah underscore siswa dan ini nama underscore pengajar diganti menjadi guru. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan di atas, yang pertama ada database atau basis data, merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam satu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang kedua ada RD, merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Terus ada LRS, adalah referensi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Terus Common Prop dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Sekian penjelasan atau presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang paham atau kurang jelas, mohon dimaaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.